Jika teman-teman ingin belajar bahasa Arab, khususnya sorof dan uslub, dari awal, dari dasar, secara bertahap, berurutan dan sistematis, silakan buka channel kami yang baru, yakni channel AM Mahya TV. Silakan cari di YouTube, lalu scroll video dari bawah. Silakan simak A1, A2, A3, dan seterusnya, lalu B1, B2, B3, dan seterusnya, C1, C2, C3, dan seterusnya, dan uslub awal 1, uslub awal 2, uslub awal 3, dan seterusnya. Silakan subscribe dan selamat menyimak semua video yang kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Nah, saya pernah sampaikan, mungkin di kelas yang lain, bahwa ada perbedaan antara tafakkur dengan tadabbur. Kalau kita paham dari terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, mungkin afala yatadabbaruna al-Quran, dipahaminya, diterjemahkannya hanya tidakkah mereka memahami, tidakkah mereka merenungkan Al-Quran. Yatadabbarun diterjemahkan hanya merenungkan atau memikirkan. Sekarang kita kaji lewat pendekatan makna. Apa sesungguhnya makna yatadabbarun? Nah, yatadabbarun itu merupakan fi'il mudhari, bentuk mazid dari kata tadabbaro yatadabbaru. Dan tadabbaro kalau dikembalikan ke mujarrad, bentuk asalnya berasal dari kata dabaro. Dan dabaro itu artinya adalah bagian belakang, bagian balik, bagian di belakang kita. Kenapa di situ Allah menyebutkan afala yatadabbaruna al-Quran, bukan afala yatafakkarun, tetapi afala yatadabbarun. Nah, itu ada perbedaan antara yatafakkarun dan yatadabbarun. Yatadabbarun berasal dari kata dabaro, yang artinya adalah sesuatu yang ada di balik, di belakang. Berarti yang dimaksud dalam kalimat afala yatadabbaruna al-Quran, yang dimaksud bukan sekedar merenungkan, bukan sekadar memikirkan, tapi yang dimaksud adalah merenungkan apa yang ada di balik Al-Quran. Rahasia-rahasia yang tidak terlihat dari Al-Quran. Rahasia-rahasia yang tidak bisa dilihat oleh mata, bahkan oleh pikiran ke depan, tapi juga harus melihat pandangan ke belakang, backward looking. Melihat ke belakang tidak hanya cukup melihat ke depan. Karena Al-Quran banyak berkisah tentang sejarah-sejarah masa lalu, kisah para nabi, kisah orang-orang yang disebutkan di Al-Quran, orang-orang pada masa terdahulu, atau kaum-kaum pada masa lalu. Maka memahami Al-Quran tidak cukup untuk masa depan, tapi juga harus melihat ke belakang. Apa yang ada di balik setiap kata dan kalimat dari Al-Quran. Baik tentang peristiwa-peristiwa, maupun tentang kata per kata atau kalimat dan kalimat-kalimatnya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dan begitu seterusnya. Nah, oleh karena itu maka setelah kita biasa membaca Al-Quran secara tilawah, bahkan menghafalnya, maka fase berikutnya kita harus naik kelas dari membaca menuju penghafalan, menghafal, maka berikutnya adalah tafakkur dan tadabbur. Bertafakkur adalah memikirkan apa yang ada di depan kita, sedangkan tadabbur adalah memikirkan, merenungkan apa yang ada di belakang. Rahasia-rahasia yang tidak terlihat oleh mata depan, yang tidak bisa dilihat oleh basor, tapi harus dilihat oleh basiroh, mata batin.
basor adalah mata lahir, sedangkan basiroh adalah mata batin. Pandangan yang masuk ke bagian-bagian dalam basiroh. Nah, setelah membaca, kemudian menghafalkan, maka berikutnya adalah memahami. Dengan dua konsep, yakni tafakur dan tadabbur. Atau mungkin ada konsep-konsep yang lain selain tafakur dan juga tadabbur. Nah, itulah sebabnya jelas perintah Al-Quran, kita harus bertafakur dan bertadabbur khususnya Al-Quran. Dan ketika Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab, diturunkan dalam bahasa Arab, maka jelas untuk bisa mentafakuri, untuk bisa memahami dan bisa mentadabburi Al-Quran, mutlak kita harus punya pemahaman dalam bahasa Arab yang minimal cukup untuk memahami secara lebih baik. Itulah sebabnya ada sebuah ungkapan, ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfaduha. Satu ayat yang dipahami lebih baik daripada 1000 ayat yang dihafalkan. Ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfaduha. Satu ayat yang dipahami lebih baik daripada 1000 ayat yang dihafalkan. Terus berikutnya, wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamuha. Dan satu ayat yang diamalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang dipahami. Maka setelah kita membaca, menghafalkan, berikutnya adalah memahami, dan tujuan berikutnya adalah mengamalkan apa yang Al-Quran sampaikan dari pemahaman yang sudah kita miliki. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.